A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha illayya annama ilahukum ilahu wahid. Fa'al antum muslimun. Fa'in tawallaw faqul adatukum ala syawa'. Wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memperhatikan kita di hari yang spesial ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini guru-guru kita yang diantaranya Ustaz Toyo dan Al-Ustaz Rahmatullah akan menyampaikan sebuah pesan ataupun sebuah nasihat kepada kita semua dalam judul Senandung Dakwah Cinta. Guru-guru kita akan mengajak kita untuk dapat mengenal diri kita, ibaratkan seperti kita sedang bercermin dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingganya sampai saat ini kita masih dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Karena ini semua tak terlepas dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sholawat beserta salam tak lupa marilah sama-sama kita sampaikan dan kita sanjungkan keharibaan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan tersebut ada satu peristiwa yang sangat agung, peristiwa besar, yaitu peristiwa lahirnya bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kelahiran baginda Nabi tentunya membawa perubahan dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan, baik sosial ataupun keagamaan bagi masyarakat jahiliyah pada saat itu. Karena kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa misi yang dijalankan oleh baginda Nabi kita Muhammad nantinya, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini sudah digambarkan dalam sebuah hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat uraian di atas, tentunya ada dua garis besar yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu tentang akidah, yang kedua tentang akhlak. Akidah adalah keyakinan, karena pada saat itu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, akidah masyarakat jahiliyah pada saat itu belum mengesahkan Allah, akan tetapi mereka semua para penyembah berhala. Dengan kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharapkan dapat merubah keyakinan mereka, keyakinan para masyarakat jahiliyah yang awalnya menyembah berhala akan kembali kepada Allah, akan kembali mengesahkan Allah, karena tidak ada Tuhan yang patut dan wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran tentang pengesaan Allah
yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu esa. Jadi yang pertama diajarkan, yang pertama diperkenalkan baginda Rasul kepada masyarakat kota Mekah pada saat itu, bagaimana masyarakat tersebut mau mengakui akan adanya Allah sebagai penguasa alam satu-satunya, bahwa Allah adalah pemilik segala alam ini, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inilah yang pertama ditanamkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat jahiliyah di kota Mekah. Kemudian yang kedua yang ditanamkan baginda Rasul kepada masyarakat jahiliyah pada saat itu, yaitu tentang akhlak. Apa sih akhlak? Akhlak adalah segala sesuatu perbuatan, baik perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kita tahu bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah tahu bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna akhlak, sebagai orang yang membawa risalah kebenaran, sebagai orang yang membawa ketauhidan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi kita umatnya harus berbangga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, bicara tentang akidah adalah keyakinan, di mana keyakinan itu harus ada. Keyakinan atau kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam di dalam diri kita. Kapan dan dimanapun keyakinan tersebut harus ada, jangan sampai hilang dari hidup dan kehidupan kita. Keyakinan yang benar-benar yakin akan memberikan efek yang baik dalam hidup dan kehidupan kita, dan keyakinan yang meragukan akan membawa efek yang buruk bagi kehidupan kita pula. Hadirin jamaah rahimakumullah, baginda Rasul adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Bahkan bukan hanya kepada kawan, akan tetapi kepada lawan pun beliau begitu mulia akhlaknya. Dikisahkan ketika itu ada orang kafir Quraisy, ketika baginda Rasul akan melaksanakan sholat, dia selalu mencaci Rasul, selalu melempari kotoran onta kepada Rasul. Kemudian tiba-tiba orang tersebut mengalami sakit. Rasul sebagai pembawa, sebagai pengajar akhlak yang paling mulia, tentunya memberikan contoh yang baik kepada orang tersebut. Dengan apa Rasul memberikan contoh yang baik kepada orang tersebut, yang padahal setiap harinya hanya membuat Rasul menjadi sakit, berdarah, bahkan sampai dilempari dengan kotoran unta.
Ketika dia sakit, Rasul yang pertama menjenguk orang yang sakit tersebut, orang yang telah berbuat jahat kepada Rasul. Maka di saat itulah orang tersebut mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah benar utusan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya yang berikutnya setelah keimanan tauhid kita sudah tertanam di dalam diri, akhlak kita sudah mengerti, sudah berperangai baik, lalu bagaimana caranya kita bisa menanamkan akidah dalam diri kita? Cara yang pertama tentunya di dalam diri kita harus tanamkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang patut dan wajib kita sembah. Jadi kalau sudah ada perasaan bahwa Allah itu adalah zat yang pantas dan wajib kita sembah, maka di dalam diri kita akan terus tumbuh tauhid kita, akan terus tumbuh tentang bagaimana kita mengesahkan Allah. Yang kedua, bagaimana kita menanamkan tauhid, akidah yang kuat dalam diri kita, yaitu dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka berzikirlah, karena dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Kalau hati kita tenang, akan menguatkan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu dengan melihat tentang penciptaan Allah, atau kita melihat bagaimana Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Dengan melihat ciptaan Allah, maka kita akan yakin bahwa alam ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada selain Allah yang mampu menciptakan alam ini. Yang kedua, setelah kita tanamkan akidah di dalam diri kita, yang berikutnya bagaimana kita menanamkan akhlak yang mulia di dalam diri kita. Tidak ada contoh yang lebih baik dari baginda Rasul. Mari kita belajar dari perilaku akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita seorang pelajar, maka kita harus bisa mencontoh akhlak Rasul. Kalau kita sebagai seorang pedagang, maka berdaganglah apa yang telah diajarkan oleh Rasul. Jika kita seorang guru, maka belajarlah atau berakhlaklah seperti yang telah diajarkan Rasul kepada kita sebagai seorang guru. Dari kesimpulan yang sudah kita sampaikan, maka tentunya keimanan kita, keyakinan kita pastinya, karena dalam menghadapi ujian dan cobaan tentunya bisa mempengaruhi keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah. Lalu bagaimana kita bisa menilai diri kita bahwa tauhid yang kita miliki kian lama kian berkurang? Mari kita lihat dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apakah kian hari ibadah kita semakin meningkat
ataukah sebaliknya? Ketika ibadah kita semakin meningkat, maka ketauhidan kita pun ikut meningkat. Dan sebaliknya, ketika ibadah kita semakin menurun, maka disitulah ketauhidan, keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah semakin menurun. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dijadikan orang-orang yang memiliki tauhid yang kuat, orang-orang yang bisa memiliki akhlak yang mulia sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Nabi kita yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingganya di akhir hayat kita akan mati dalam keadaan beriman dan berakhlak mulia. Hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz rahmatullah. Beliau itu menyampaikan ada dua, yang pertama akidah dan akhlak. Akidah itu artinya keyakinan, dan akhlak itu adalah suatu perbuatan, perkataan. Nah, bagaimana kita cara menanamkan akidah tadi sudah dibahas. Kita tanamkan bahwa tidak ada kecuali Allah yang patut disembah. Dua, itu banyak-banyak berzikir. Yang ketiga, dengan melihat bagaimana Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Dan untuk cara menanamkan akhlak, kita harus belajar dari akhlak Rasulullah. Kita harus mencontoh akhlak Rasulullah. Nah, dari Sa'ad bin Hisam berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anhu fakultu akhbirini an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana khuluquhul Qur'an. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kabarkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, Aisyah, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa tujuan kita hidup, kenapa kita harus hidup. Nah, nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Yaya Usairi. Jangan kemana-mana, tetap di Iqra, membaca, memahami, dan melakukan.